Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Aida Sari. Pada pembahasan kali ini saya akan bahas dunia MTCNA tentang router OS dan router board. Router OS atau bisa disebut dengan perangkat lunak software adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh perusahaan Mikrotik untuk mengubah komputer atau perangkat router board menjadi router jaringan yang canggih. Sederhananya, router OS ini adalah otak dari Mikrotik router yang bertugas mengatur lalu lintas data dalam jaringan, sedangkan router board adalah fisiknya. Wireless network atau bisa disebut dengan nirkabel sudah tertanam, ada yang diperuntukkan untuk indoor maupun outdoor. Indoor dalam ruangan, contohnya chop wireless yang memiliki fungsi 1. Mengatur banyak WiFi dari satu controller, 2. Memudahkan ganti password dan ganti nama WiFi. Yang kedua ini ada outdoor yang berarti di luar ruangan, contohnya point to point, koneksi jaringan dari satu titik ke satu titik saja. Contoh perangkatnya adalah 1. Ada NSX-TQ. Ciri utamanya adalah antena direksional mengarah satu titik. Bentuk kotak pipih ringan dan ringkas dan biasanya digunakan untuk menghubungkan dua gedung sekolah jarak ratusan meter sampai beberapa km. LHG-AC. Ciri utamanya adalah antena berbentuk grid atau parabola. Sinyal sangat terarah, kuat untuk jarak jauh. Dan fungsi dari LHG-AC ini untuk koneksi jarak lebih jauh dibanding SXT. Ada Dynadisk. Ciri utama fokus sinyal sangat sempit, format tinggi, dan memiliki fungsi untuk koneksi jarak jauh dan butuh stabilitas tinggi. Point to multipoint, yaitu satu titik yang melayani banyak klien. Contoh perangkat, 1. Mainbox. Ciri utama menghadap satu arah ke area tertentu. Fungsinya sebagai pemancar pusat ke banyak klien dalam satu arah. Yang kedua ada Omnitic. Ciri utama adalah memancar ke segala arah, fungsinya sebagai pusat distribusi ke banyak klien di sekelilingnya. Omnitic ini juga dipakai di area terbuka seperti lapangan. Routing ada dua jenis. 1. Static routing, ditentukan manual oleh administrator. Selain itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pada static routing ialah ringan dan lebih aman. Kekurangannya tidak otomatis update dan tidak cocok untuk jaringan besar. Yang kedua ada static dynamic, routing yang bertukar informasi secara otomatis antar router menggunakan protokol. Contoh protokolnya adalah 1. RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua OSPF, Open Source. Ketiga RIP-ING dan keempat OSPF v3. Adapun perbedaan pada routing statik dan routing dinamik. Routing statik, manual, simple, serta cocok untuk jaringan kecil. Routing dinamik, otomatis update. Tugas firewall adalah sebagai proteksi agar Mikrotik aman, sementara NAT bertugas agar klien yang memiliki IP private bisa mengakses IP public. Intinya, firewall dan NAT bisa untuk mengatasi serangan internal, bisa tanamkan protection dan memblok sosmed. QoS, Quality of Service, atau Bandwidth Management. QoS adalah teknik untuk mengatur dan memprioritaskan lalu lintas data di jaringan supaya koneksi tetap stabil. Sementara Bandwidth Management fokus pada mengatur pembagian kecepatan internet pada user atau aplikasi. Point-to-point turneting adalah protokol VPN yang digunakan untuk membuat koneksi jaringan jarak jauh melalui internet. User Management, sistem untuk mengatur, membatasi, dan mengontrol pengguna jaringan agar aman dan terstruktur. Jenis User Management, yaitu 1. User Login sebagai administrator. Contohnya, admin, operator, dan teknisi. Yang kedua, ada User Hotspot untuk login WiFi dan login jaringan hotspot. Yang ketiga, ada User PPP atau VPN untuk user yang akses jaringan dari jarak jauh. Keempat, ada user manager atau radius. Fungsinya untuk mengelola banyak user dalam skala besar dan cocok untuk ISP atau sekolah besar.
Tools alat bantu memiliki jenis yaitu satu bandwidth test. Tes kecepatan antar router, artinya digunakan untuk mengetahui berapa Mbps yang dilewati oleh suatu link. 2. Ada torch alat monitoring untuk melihat lalu lintas data yang sedang berjalan secara real-time pada suatu interface. Yang ketiga ada mapping, alat untuk menguji koneksi jaringan yang menggunakan MAC address dan IP address. Keempat ada MRTG, sistem monitoring jaringan yang menampilkan grafik penggunaan bandwidth dalam periode waktu tertentu. Router board adalah perangkat keras hardware yang diproduksi oleh MikroTik dan sudah terpasang sistem operasi di dalamnya. Fungsi pada router board adalah mengatur jaringan, mengelola bandwidth, firewall, hotspot, wireless access point, dan monitoring jaringan. Nama pada router board dikategorikan menjadi 3. 1. Simbol name. Contoh RB751, yang dimana 7 adalah seri atau kelas router, 5 adalah jumlah slot mini PCI atau wireless, dan 1 adalah jumlah port Ethernet. Word. Nama perangkat yang menggunakan kata khusus agar mudah diingat. Exceptional naming, nama perangkat yang tidak mengikuti pola simbol dan namanya disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya. Biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Arsitektur prosesor CPU. Router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja router board. Yang satu ada MIPS Big Endian, arsitektur lama yang sangat banyak dipakai di perangkat MikroTik generasi sebelumnya. Contoh perangkat ada RB2011, SXT, Omnitic, NetMetal, dan Dynadis. Biasanya ada di wireless outdoor lama dan router board generasi lama. Kedua ada SMIPS, Small MIPS, dipakai untuk perangkat kecil dan entry level. Cirinya, performa kecil, harga murah, dan untuk rumah atau lab. Style, arsitektur prosesor khusus untuk seri cloud router CCR lama. Contohnya perangkat CCR 1009. Ciri-cirinya multicore banyak untuk ISP dan sekarang mulai digantikan oleh ARM64. Keempat ada PPC, Power PC, digunakan pada router board lama kelas menengah tinggi. Contoh perangkat ada RB600, RB800, dan RB1100 versi lama. Sekarang sudah jarang dipakai. ARM, arsitektur modern. Arsitektur modern dan lebih cepat. Contoh perangkatnya adalah Hub AC2 RB3011 CRS3XX. Cirinya lebih efisien, performa tinggi, dan digunakan di perangkat modern. X86 digunakan untuk PC biasa dan server. MIPS Little Endian digunakan pada router board generasi sangat lama seperti RB100 series, RB500 series, dan sudah tidak diproduksi lagi. MIPS lebih modern dibandingkan MIPS B. Contoh perangkatnya ada HEX dan RB750GR3. Cirinya lebih stabil dari MIPS B dan banyak dipakai di router kabel. Terima kasih pada kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.